Selamat pagi untuk Sobat Sehat Secanegara. Oke, balik lagi pada pagi hari ini podcast Sehagi seputar kesehatan gigi. Pada kali ini kita akan membahas tentang judul podcastnya yaitu gusi sering berdarah apakah normal? Ya kan dok? Pagi ini kita akan membahas itu. Oke, sebelum kita membahas judul itu, kita perkenalan dulu ya. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Delvani bersama teman saya. Selamat pagi, saya Dr. Gigi Ratih Wijayanti. Oke, jadi kami di sini berdua dokter gigi dan hari ini kita akan membahas terkait kurang lebih terkait tentang kesehatan gigi dan mulut, gitu ya. Sesuai dengan temanya, hari ini sih kita akan membahas terkait dengan gusi sering berdarah, gitu ya. Sebenarnya kan sering banget tuh pasien sering nanya gitu kan, gusi sering berdarah itu normal apa enggak gitu. Gimana nih dokter Ratih gitu. Langsung dilempar. Normal nggak sih dok? Gusi sering berdarah. Ya. Apakah normal? Pastinya nggak normal ya, karena kondisinya ya dia mengeluarkan perdarahan, artinya di sana pasti ada peradangan yang menyebabkan banyak aliran darah ke daerah itu gitu. Kalau dalam dunia kedokteran, nambahin ya dok, ini kan jadi kan kita sama-sama dokter gigi jadi sering nambahin aja gitu. Kalau misalnya dalam dunia kedokteran kan biasanya kalau gusi berdarah nih kan sering disebutnya mah gingivitis, ya kan dok? Iya, salah satu ciri klinisnya adalah gingivitis. Nah, mau bahas si gingivitisnya dulu nih dok, kan kalau gingivitis tuh dia merupakan penyakit gusi atau peradangan pada gusi kan dok? Iya. Salah satu cirinya adalah gusi yang sering berdarah. Berarti ada kemungkinan kalau gusi berdarah itu salah satunya diagnosis yang sering ada di dokter giginya itu gingivitis kan berarti. Iya. Nah, untuk penyebabnya sendiri gingivitis itu apa dok biasanya? Penyebabnya dari gingivitis ya penumpukan plak ya, penumpukan sisa makanan yang dia nggak mungkin jarang sikat gigi dan udah sikat gigi tapi sikat giginya nggak bersih, itu salah satu penyebab dari gingivitis yang makin lama sisa makanannya makin lama makin menumpuk di situ dan mengakibatkan di sana banyak bakteri yang menyebabkan peradangan di situ gitu sih. Simpelnya gitu ya. Mau dipanjangin mungkin dok? Nggak usah. Oke, berarti gingivitis adalah gusi yang meradang gitu ya. Iya. Kalau misalnya biar masyarakat umum tahu gitu, adalah gusi yang meradang. Taunya gusi meradang tuh kan sebenarnya berarti gusi asli kita kan warnanya udah pink kan dok? Pink, coral pink. Kalau misalnya cewek-cewek pasti tahu lah coral pink. Kalau laki kan pasti nggak tahu kan coral pink seperti apa gitu. Kalau misalnya radang itu kan pasti salah satu tanda kalau radang tuh kan pasti dia kemerahan dan membulat gitu. Agak bengkak gitu. Mungkin dari masyarakat Wonosobo kalau misalnya bingung terkait gusi yang radang tuh masuknya seperti apa, karena kan gusi normal aja sudah pink gitu ya. Salah satu contohnya ya gusinya memerah dan membulat, itu udah tidak normal sih harusnya. Itu udah termasuk gingivitis atau mungkin bisa ke penyakit yang lebih serius lagi gitu. Untuk klinis yang bisa dilihat secara kasat mata sih ya gusinya memerah, membulat itu udah, dan gusinya sering berdarah itu udah termasuk ciri-ciri dari gingivitis ya. Atau bisa jadi malah udah bukan merah lagi dok, malah udah lebih agak gelap dikit tuh. Biasanya kan itu udah yang agak lebih lebih parah lah kemungkinan, apalagi dengan kondisi pasien yang sering merokok gitu. Bisa menjadi kemungkinan gusinya lebih ya bisa dibilang merah, iya, bisa dibilang lebih gelap, iya gitu. Iya kan dok? Iya betul. Karena kan gingivitis itu tahap awal banget ya. Tahap awal banget dari penyakit periodontal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut penyakit periodontal, tapi kita bahas dulu gingivitisnya. Nah, kalau nanti setelah dari gingivitis itu ada lanjutannya, karena gingivitis itu kan tahap awal. Lanjutannya itu apa dok?
Periodontitis seperti itu ya. Kalau untuk periodontitis itu sebenarnya tahapan lanjutan dari si gingivitis. Kalau gingivitis itu kan berarti gusinya mengalami peradangan. Kalau misalnya udah di tahap selanjutnya itu berarti udah di tahap jaringan pendukungnya udah mengalami peradangan, yaitu biasa disebut dengan periodontitis seperti itu. Untuk gejalanya sih kurang lebih hampir sama dengan gingivitis, cuman biasanya ada yang biasa lebih parah lagi, seperti perdarahannya bisa lebih parah lagi, atau mungkin ada gigi yang udah goyang yang sampai copot, itu biasanya udah jaringan pendukungnya udah mengalami peradangan seperti itu. Dan emang perawatannya pun udah nggak sesimpel pada yang dialami pada pasien mengalami gingivitis seperti itu. Betul. Kalau periodontitis itu emang benar yang tadi diceritain sama Dokter Delvani, dia itu kenapa giginya sampai goyang, karena kalau periodontitis itu salah satu cirinya dia udah melibatkan tulang. Gitu, melibatkan kerusakan tulang. Kalau gingivitis itu belum sampai, baru gusinya aja. Nah, kalau misalnya periodontitis dia udah sampai melibatkan adanya kerusakan tulang. Bisa dia udah sampai tulangnya apa ya, kalau misalnya berarti terkikis gitu ya. Terus habis itu giginya goyangnya juga nanti klasifikasinya ada sendiri, ada berapa gigi yang goyang itu nanti klasifikasikan periodontitis apa. Dan rencana perawatannya juga nanti beda-beda ya dok ya? Iya, pasti ya beda-beda karena kan tahap kerusakannya pun beda-beda antara tulang gitu. Betul. Untuk gingivitis pasti dia cuma superficial dan perawatannya pasti yang lebih gampang, lebih simpel daripada periodontitis seperti itu. Mungkin kita bahas penyebabnya dulu aja kali ya dok, nanti kita bedah satu-satu. Penyebab penyakit periodontal ya? Atau gingivitis? Gingivitis dulu boleh, ke periodontitis dulu. Gingivitisnya dulu lah ya? Penyakit periodontal lah. Sering sih kalau gingivitis sih karena karang gigi itu kan. Iya. Kalau untuk karang gigi sih penyebabnya karang gigi sendiri itu ya karena penumpukan sisa makanan, nggak dilakukan pembersihan sikat gigi secara rutin, jadi menumpuk menjadi karang gigi. Kalau udah menumpuk karang gigi itu kan udah nggak bisa dihilangkan oleh sikat gigi biasa. 2 kali sehari pun sikat gigi udah nggak mempan karena emang dia udah menjadi karang gigi seperti itu kan. Kalau udah menjadi karang gigi, salah satu perawatannya kan pasti hanya bisa dilakukan scaling pun pembersihan karang giginya itu hanya bisa dilakukan di klinik dokter gigi, dia udah nggak bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi emang harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Jadi kalau misalnya dari pasiennya pun merasa giginya nggak kenapa-napa nih, nggak ada karang gigi, tapi kan hasilnya tetap ada karena kan emang harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Makanya itu kita menganjurkan untuk selalu kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu kan. Jadi walaupun tidak ada keluhan, sebenarnya sih untuk karang gigi pasti setiap orang selalu ada gitu, walaupun udah rajin sikat gigi 2 kali sehari itu tetap ada karena emang sikat giginya kan ada yang nggak sampai sela-sela gigi itu kan ya dok kan. Kalau misalnya udah di sela-sela giginya udah nggak terlalu bersih, udah nggak nyampe si sikat giginya itu kan bersih, akan menumpuk sisa-sisa makanannya ya, kemungkinan pasti di sela-sela gigi itu yang ada sih karang giginya seperti itu. Terus dan untuk scaling atau pembersihan karang gigi ini harus dilakukan di klinik dokter gigi ya. Nggak bisa mungkin sekarang banyak produk-produk yang dijual di pasaran yang dia klaimnya dia bisa apa namanya, merontokkan karang gigi. Cuma kumur aja gitu. Itu nggak akan bisa sih, dan biasanya emang kayak di iklannya kayak satisfying gitu. Emang habis kumur dia langsung keluar gitu ya, padahal hasilnya emang nggak sesimpel itu. Dan itu yang keluar juga sebenarnya kayak apa ya, sisa-sisa makanan yang makanan itu tapi ya karang giginya masih gigi. Karena karang gigi itu ya bayangannya batu, ada kan itu dia sisa makanan yang dia akhirnya jadi terkalsifikasi gitu kan. Kalsifikasi jadi kayak batu bentuknya, makanya dibentuknya karang. Dia nggak akan bisa cuma pakai obat kumur digoyang-goyang doang tuh dia langsung rontok gitu aja, nggak akan bisa ya dok. Maksudnya harus doang ya harus ada gerakan yang pakai alatnya dokter gigi sendiri yang dia itu bakalan terkikis gitu dan akhirnya copot gitu, lepas. Dan apalagi di sela-sela gigi tuh pasti banyak banget kan dok yang tadi dijelasin, itu yang pasti susah lepasnya gitu. Dan emang ya jadi jangan kemakan iklan ya, sobat sehat Secanegara. Bahkan
kan udah karang gigi kan kalau pasti kalau udah benda tajam nempel gitu kan itu hitungannya karang gigi itu termasuk benda tajam ya. Iya, kayak benda asing ya. Benda asing gitu kan itu bisa menyebabkan salah satu gusi berdarah itu kan kemungkinan juga ya dok. Maksudnya apalagi kalau misalnya gusinya udah yang menumpuk udah banyak banget, jadinya kan dia bakal nekan si gusinya. Nah itu salah satu emang penyebabnya si gusi berdarah seperti itu gitu. Selain itu paling penggunaan si sikat giginya tuh dok, gimana dok? Kan biasanya emang beberapa orang ada yang nggak ngerti gimana cara pembelian sikat gigi yang bagus gitu, yang baik gitu, yang untuk gigi dan gusi gitu. Karena kan kalau kita sikat gigi kan nggak mungkin gigi aja kan yang kena, pasti gusi juga yang kena kayak gitu. Gimana dok? Kalau untuk pemilihan sikat giginya di pasaran kan banyak tuh yang ada yang dia ada tulisannya hard, medium, soft. Kita pilihnya yang soft. Kenapa? Karena yang soft itu ya dia kan paling lembut dan dia yang paling gentle untuk dia kena jaringan lunak seperti gusi gitu. Mungkin kalau misalnya gigi mah aman-aman aja mungkin pakai yang lain, tapi dia akan lebih mudah terkikis karena kan lapisan gigi kan banyak ya. Nah, kalau misalnya dia itu udah terkikis bagian permukaannya, itu pasti nanti giginya jadi jauh lebih sensitif. Kena dingin dia bakalan, jangankan kena dingin air dingin deh, kena udara aja pasti bakalan lebih ngilu kalau misalnya dia udah terkikis jaringan lapisan luarnya gitu kan. Nah kalau misalnya kita pakainya sikat gigi yang soft itu lebih aman lah, paling enggak buat jaringan lunak seperti gusi sama buat giginya itu sendiri gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau ganti sikat gigi kan setiap 3 bulan sekali ya. Jadi pas lagi milih-milih tuh dilihat juga itu sikat giginya, pastikan itu yang soft gitu. Apalagi? Iya kayak gitu sih. Iya. Kita penyebabnya sih selain penyebabnya nanti dibahas lagi lebih lanjut. Oke. Kembali lagi sobat sehat secanegara. Oke, tadi kan kita sudah ngebahas ya sedikit tentang gingivitis dan periodontitis ya dok. Iya, kita bahas penyakitnya tadi. Iya, oke, sekarang berarti kita mau ngebahas ke penyakit yang lebih serius lagi dari si gingivitis maksudnya tahapan selanjutnya. Ya kan? Berarti kan periodontitis tadi udah dibahas. Oh ya udah ya. Sorry. Ribut dulu. Sorry. Ya berarti kan tadi periodontitis sudah dibahas. Tuh kan berarti kita mau mengarah ke gejalanya dulu. Kan tadi kan kita baru nyenggol-nyenggol dikit lah si gejala dari si periodontitis ya, emang kurang lebih sama. Cuman kan pasti ada yang lebih spesifiknya lagi gitu kan. Yang pertama pasti kalau udah periodontitis kan dia berarti udah jaringan periodontal, jaringan pendukung giginya udah mengalami peradangan ya dok. Berarti kan kalau misalnya simpelnya sih kalau dibuat ngunyah berarti udah nyeri itu berarti kan salah satunya. Habis itu ada penurunan gusi kemungkinan karena ada penumpukan plaknya juga, itu yang kedua. Lalu untuk ciri-ciri dari si gusinya pun berwarna merah atau keunguan, sama kayak gingivitis gitu kan. Berarti ada kemerahan, gusinya membulat gitu, agak mengkilat gitu kan. Dan gusinya terasa nyeri jika disentuh. Ya iya karena emang lagi ada peradangan ya dok, pasti kan. Habis itu gusi bengkak, mudah berdarah, atau bisa jadi ada keluar nanah dari si gusinya. Tuh. Terus yang paling sering dijumpai sih yaitu giginya goyang. Karena kan emang kalau periodontitis ini kan jaringan periodontalnya yang dikenain gitu kan, ibarat kata. Jadi udahnya si jaringan periodontal jaringan pendukung giginya udah rusak, udah mengalami peradangan, ya jelas giginya yang biasanya dipegang oleh jaringan pendukung gigi yang kuat ini nggak kuat lagi, berarti kan ada yang goyang gitu giginya, dan bisa jadi giginya ada yang copot seperti itu kan ya dok. Terus ya udah gitu berarti ya giginya udah mulai sensitif karena kan berarti si jaringan pendukungnya udah kebuka tuh oleh si gusi-gusinya yang udah mulai turun, itu ada kemungkinan kan. Betul. Oke,
Dokter nanti mau nambahin nggak dok? Apa aja nih terkait periodontitis? Bisa mungkin dari Udah sih, udah lengkap banget. isi dari jaringan periodontalnya dok. Itu apa aja mungkin? Oh ya, jaringan periodontal ya. Jaringan periodontal itu sebenarnya jaringan yang mendukung gigi. Jadi gigi itu nggak berdiri sendiri, sobat sehat Sejonegoro. Oke. Jadi dia itu didukung oleh beberapa jaringan. Nah, jaringannya itu salah satunya ada gusi, terus namanya ada ligamen periodontal, terus cementum dan tulang alveolar. Gitu. Nah, si jaringan periodontal ini fungsinya ya dia mempertahankan posisi gigi tetap ada di situ gitu. Makanya kalau misalnya jaringan periodontal itu udah rusak, apa yang terjadi, dok? Giginya goyah. Betul. Dan dia juga dia itu mempertahankan atau apa ya? Jadi menjaga si suplai pembuluh darah dan syaraf gitu ke gigi. Makanya dia kalau misalnya dia kenapa-napa ya, salah satunya itu tadi muncullah gejala-gejala peradangan yang tadi udah disebutkan. Salah satunya gusinya sering berdarah gitu. Iya, benar sih. Gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya dia udah kronis gitu kan ya dok, pasti kan itu udah bertahun-tahun dan pasti gejalanya pun bisa ya emang gejala tiap orang beda-beda. Cuman kalau misalnya dia udah masuk ke kronis kan berarti emang gejalanya lebih parah lagi gitu ya. Emang bisa jadi seluruh giginya bisa copot ya, bisa ompong gitu kan ya dok. Dan efeknya sih makannya udah nggak enak lagi sih kalau udah ompong gitu kan. Dimana ya emang jaringan pendukungnya sih yang di jaringan pendukungnya kan yang diserang. Jadi emang ya sedangkan gigi yang megang cuman si jaringan pendukungnya itu udah nggak ada yang megang lagi. Kalau misalnya udah copot udah nggak bisa dipasang lagi pun gitu kan kalau gigi udah copot. Udah rumit banget. Oke. Jadi sebelum kita bahas ke rencana-rencana perawatannya nanti kan pasti macam-macam ya dok ya. Kita bahas dulu nih pemeriksaannya sebenarnya apa aja sih, karena pasti banyak pasien-pasien yang mungkin tuh belum mengerti apa aja yang perlu diperiksa saat jaringan periodontal ini kena gitu. Karena banyak yang nggak sabaran mungkin ya, dia baru kita lihat sebentar aja udah kayak langsung nunjuk giginya, ini dok yang ini gitu. Tapi sebenarnya kita ngeceknya banyak gitu, apalagi kalau misalnya jaringan periodontal. Nah, dan yang paling penting itu kan sebenarnya saat kita anamnesa itu kan kita mencari tahu riwayat pasien, keluhannya dulu apa, terus sakitnya sejak kapan, terus riwayatnya, ada mungkin riwayat medisnya apa, karena kan ada riwayat medis yang berkaitan dengan jaringan periodontal kan dok. Apa aja tuh? Yang paling sering sih diabetes mellitus ya. Kalau misalnya nggak tahu sih ya itu penyakit gula gitu kan. Emang penyakit gula ini tuh kan dia, apalagi kalau misalnya pasiennya udah down gitu, kalau misalnya gulanya udah tak terkontrol, dia kan bisa mempengaruhi si bakteri yang ada di jaringan mulut gitu kan, bakteri. Sedangkan periodontitis ini dia emang banyak banget bakterinya. Dan apalagi kalau misalnya kesehatan seseorang lagi nggak normal, lagi nggak fit banget ya pasti bakteri di situ bakal hidup terus gitu kan kasarannya gitu. Apalagi kalau misalnya pada pasien DM yang tidak terkontrol, yang nggak konsumsi obat-obatannya secara rutin gitu kan, ya kemungkinan sih bakal seperti itu. Karena kan seperti yang kita tahu kalau seseorang punya penyakit gula kan dia luka dikit aja dia susah sembuh gitu. Apalagi kalau misalnya sudahnya si penyakit gula itu susah sembuh penyakitnya, ini ditambah sudah nggak terkontrol, berarti kan emang makin kasarnya berkembang biak lah bakteri seperti di situ. Sedangkan si periodontitis, si penyakit ini itu ya salah satu penyebabnya itu si bakteri itu gitu. Betul. Dan juga nanti dari anamnesa itu kita juga akhirnya kita mengetahui kan sebenarnya si pasien ini kenapa, penyebabnya itu apa, apakah dia memang beneran dia mengarah ke
ke periodontalnya, atau emang dia konsumsi obat-obatan tertentu gitu, atau dia bawaan lagi ya, gitu. Lagi dalam kondisi yang emang imunnya dia itu lagi nggak baik gitu, misalnya dia lagi menstruasi kalau perempuan ya, atau hormon kehamilan juga sebenarnya bisa membuat gusi sering berdarah gitu. Jadi emang macam-macam banget penyebabnya yang harus kita tanyakan ke pasien gitu. Kita kulik-kulik deh tuh. Terus habis itu juga ada riwayat dental tuh lebih ke kebiasaannya dulu. Mungkin ada kan yang ini bruxism, Dok. Iya, apa ya, menggerut saat tidur gitu kan, di kletek-kletekin gitu. Itu juga kan ya kebayang aja itu gigi dikletek-kletekin pas lagi tidur, pas lagi nggak sadar ya, jaringannya yang mendukung gigi, yang mempertahankan gigi tetap di situ kan, dia pasti akan bekerja terus kan jadinya. Jadi kayak dapat beban secara terus-menerus, terus bebannya lebih dari normalnya, pasti akan lama-kelamaan tetap mendapatkan peradangan di daerah situ, mau nggak mau. Betul. Nanti kalau misalnya kita udah anamnesa, kita udah ngobrol-ngobrol gitu sama pasien, nanti baru kan kita akan masuk ke pemeriksaan objektif. Objektif itu nanti kita akan lihat langsung kondisinya, kita lihat dari gusinya gimana, terus warnanya apa, pasti bakal diraba-raba juga sama dokternya untuk mengetahui dia konsistensinya seperti apa gitu. Terus habis itu kita akan melihat, biasanya cek dari plak kalkulus juga ya. Seberapa banyak gitu, ada kemungkinan gitu. Atau mungkin biasanya kan kalau periodontitis kan juga ada faktor keturunan. Bisa kita nanti pas anamnesis, pas sesi tanya jawabnya itu kita tanyain juga dari keluarga ada yang memiliki keluhan yang sama. Berarti itu balik lagi, siapa tahu dari keluarganya ada yang memiliki penyakit sistemik tadi kan, ada kemungkinan juga kan kalau misalnya penyakit gula pun dia bisa keturunan juga, itu sebagai salah satu faktor jadi si periodontitis ini gitu. Terus paling sih sama pemeriksaan lanjutan sih, kayak paling pemeriksaan penunjang kayak radiografi kan, radiograf karena kan emang ini kan tulang ya, jadi kan emang kita nggak bisa lihat secara klinis ya, walaupun kita jaringan lunaknya kita bisa lihat, kita bisa inspeksi gitu, cuman kan kalau misalnya di jaringan kerasnya kan kita nggak bisa lakukan pemeriksaan. Dimana kalau udah jaringan periodontitis ini biasanya kan udah pada turun itu tulangnya gitu, jadi emang harus dilakukan pemeriksaan penunjang seperti radiograf. Sebelum ke pemeriksaan penunjang nanti pokoknya banyak banget yang akan diperiksa, dari mulai gusi, gigi, goyangan giginya, terus nanti juga ada dia kita punya alat namanya probing, namanya probe, itu nanti untuk mengukur kedalaman mengukur kedalaman sulcus dari gigi tersebut. Jadi nanti kita tahu dia ada kehilangan perlekatan atau enggak gitu. Terus nanti baru diakhiri dengan pemeriksaan kebersihan rongga mulut, juga nanti ada bahan dan alatnya tersendiri. Terus nanti baru diakhiri dengan pemeriksaan itu tadi yang radiografi, nanti foto ronsen gitu, untuk mengetahui seberapa sih kehilangan tulangnya, atau ada atau enggak sih kehilangan tulangnya, atau baru di gusi aja gitu. Syukur-syukur baru di gusi aja, jadi pengobatannya pun lebih sederhana lah, nggak sekompleks kalau udah sampai kena ke tulang gitu. Iya, betul banget, Dok. Tuh kan? Iya, betul, Dok. Oke. Ditutup kan? Oke. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait dengan rencana perawatannya. Sobat Sehat Conogoro, stay tune. Bener kan? Oke, balik lagi Sobat Sehat Secanegara. Oke, Dok, kita lanjut ngebahas yang tadi ya, Dok. Tadi kan kita belum sempat ngebahas si perawatannya. Kita ngebahas si perawatannya. Kepala pusing. Iya, Dok. Serong, Del. Oh iya. Oke, lanjut Mas. Lanjut Mas. Lanjut. Nyantai aja lah, Mas. Oke. Ya kan? Ice breaking sih ya kan. Lanjut Teh. Kita ngebahas perawatannya. Dok, Dok, di sini iya, Dok. iya. Dok Rati. Bahas apa? Rencana perawatan. Rencana perawatannya. Oke.
Kalau rencana perawatan dari apa nih namanya? Periodontitis. Iya, penyakit periodontal ini dia banyak banget fase-fasenya. Kalau fasenya tuh sebenarnya ada 4. Ya. Ya ada fase emergensi, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 gitu. Iya. Kalau misalnya simpelnya aja lah ya. Kalau misalnya saya didiagnosanya gingivitis nih, Dok, gitu. Saya harus apa gitu? Itu harus yang pertama kita perhatikan dulu kebersihan rongga mulutnya, oral hygiene index itu harus diperbaiki gitu. Terus habis itu biasanya di scaling and root planning kalau kita itu. Jadi scalingnya itu kalau udah sama root planning itu nggak cuma sebatas permukaan giginya aja yang dibersihkan gitu. Jadi dia sampai ke akarnya gitu. Bagian dalamnya gitu. Gigi yang tertutup oleh gusinya itu betul, kan. subgingiva gitu. Terus nanti akan dievaluasi ulang dan nanti ada profilaksis dan pemeriksaan tiap 3 bulan sekali. Itu kalau gingivitis. Iya. Oke. Terus selanjutnya ada dia udah masuk ke periodontitis nih. Periodontitisnya masih yang tahap awal, baru kerasa gigi mulai goyang gitu ya. Itu kita ada sama aja sih sebenarnya kebersihan rongga mulut, terus scaling root planning, tapi ditambah dengan agen antimikroba subgingiva. Itu nanti ada spesialis periodontalnya yang mengerjakan gitu. Terus tetap aja balik lagi evaluasi ulang atau kita masuk ke fase 4 dan terapi pemeriksaan tiap 3 bulan sekali gitu. Iya, jadi emang harus dilakukan pemeriksaan secara terus-menerus ya, walaupun udah dilakukan perawatan gitu, tetap harus dievaluasi karena emang periodontitis ini kan kita nggak bisa membatasi bakterinya yang ada di dalamnya, jadi emang harus dilakukan evaluasi secara bertahap ya. 3 bulan gitu kan. Iya, tiap 3 bulan dan pasti akan bolak-balik sih. Emang ciri khasnya ya dokter gigi emang bolak-balik datangnya pasiennya gitu, observasi, kontrol gitu ya semuanya demi kebaikan pasien gitu, karena emang kita harus melakukan yang ngecek dulu ini sebenarnya kenapa gitu, dan itu nggak bisa kita langsung diagnosis ditembak gitu aja gitu, takutnya nanti salah perawatan atau apa malah jadi fatal kan gitu. Terus habis itu nanti ada periodontitis tahap sedang itu nanti apabila diperlukan itu diperlukan pembedahan, Dok. Jadi berarti itu kalau udah pembedahan berarti tulangnya udah penurunnya udah yang ya kalau bisa horizontal banget kan, berarti udah yang hampir di seluruh di permukaan gigi udah mengalami penurunan. Biasanya kan kalau misalnya yang periodontitis awal-awal kan biasanya di beberapa gigi yang penurunan tulangnya secara vertikal aja tuh, nggak semua gigi itu, biasanya giginya pun yang goyang di salah satu gigi gitu kan, nggak semua gitu. Mungkin kalau misalnya udah di tahap periodontitis ini dia udah penurunan tulang secara horizontal di seluruh sisi, dan gigi yang goyang pun ada beberapa gitu kan, nggak cuma satu gitu. Itu yang udah yang tahap. Nah kalau misalnya yang tahap lanjut dia udah pasti emang harus dibedah, terus habis itu yang menangani juga udah spesialis periodontia. Terus ya terapi pemeriksaan sama aja sih sebenarnya basicnya, dan nanti perlu pembedahan atau enggaknya juga itu nanti kembali lagi pasti itu nanti spesialisnya yang menentukan gitu, itu perlu dibedah atau enggak gitu. Dan sebenarnya banyak ya, Dok, kasus yang pasien datang nih, apalagi waktu kemarin kita sempat praktek di puskesmas ya kan, banyak pasien-pasien yang dia datang dengan giginya udah goyang gitu, nggak enak buat makan lili gitu ya, pasti emang nggak akan nyaman sih, akhirnya kan dicabut. Nah udah kalau misalnya udah dicabut mungkin itu yang udah lansia ya, jadi mereka memutuskan untuk dicabut aja gitu. Nah kalau misalnya dia itu terserangnya di usia yang masih produktif gitu, masih cukup muda, itu sebenarnya perawatannya juga ada yang dinamakan dengan splinting, tapi memang itu harus lihat kondisinya lagi. Iya, dilihat kondisinya lagi dan harus dilakukan di klinik atau di rumah sakit gitu. Nah, jadi kalau misalnya di splinting itu dia ibaratnya di gigi yang udah goyang itu
dipakein kawat biar dia itu tetap di situ gitu, dan akhirnya akan merekat lagi dan akan nggak goyang-goyang lagi gitu. Itu sebenarnya pilihan perawatan sih, cuma memang harus balik lagi dilihat kondisinya, diobservasi. Makanya itu kenapa ke dokter gigi bolak-balik sampai pasiennya bosan ya, karena karena kita lihat dulu ini splinting bisa nggak nih, aman nggak nih. Kalau misalnya ternyata bisa, oh ya udah berarti lanjut di splinting lagi. Kalau misalnya udah nggak ketolong, ya udah lanjut ke bedah gitu. Atau emang harus giginya udah nggak bisa dipertahankan, ya dicabut, dan nanti gigi palsu paling pakainya pilihannya itu gitu. Gigi di ruangan sih sebenarnya ya kesehatan gigi dan mulut ya, dan emang harus ya rongga mulutnya bersih dari plak dan sisa-sisa makanan. Karena emang kalau misalnya udah dilakukan, kita udah lakukan splinting, tapi dari sisi pasiennya dia susah tuh untuk sikat gigi ya mau nggak mau kan berarti sisa makanan bakal terus nempel di situ. Ditambah lagi ada si splinting kawat yang memegang giginya, pasti residu-residu sisa makanan kan tetap banyak dan lebih 2 kali lipat dari orang normal pastinya kan. Gitu. Makanya tetap harus dilakukan pemeriksaan lanjut, pun itu pasti kita akan melakukan pembersihan karang lagi, karena di situ pasti ada penumpukan karang lagi gitu. Karena ya untuk membantu kesuksesan dari perawatan itu kan emang harus ya tidak ada yang mengganggu ya, yang mengganggu seperti karang gigi dan sisa makanan itu gitu. Dimana kan kalau udah gak ada karang gigi berarti emang banyak bakteri lagi di situ. Takutnya nanti kalau misalnya nggak dilakukan pemeriksaan lanjut, nggak evaluasi, nggak kontrol setiap 3 bulan, dia malah nggak membaik, malah memburuk, karena kan di situ ada tempat yang nyantolin kasarannya gitu, karena ada si kawatnya gitu. Ya emang lebih beresiko sih, maksudnya emang harus lebih double menjaga kesehatan gigi dan mulut kalau misalnya ingin melakukan perawatan splinting yang tadi gitu. Cuman kalau nggak dilakukan perawatan splinting pun, perawatan gingivitis, periodontitis, apapun itu ya tetap kuncinya sih menjaga kesehatan gigi dan mulut agar si karang giginya nggak menumpuk di situ. Karena kan yang memperparahnya itu kan si karang giginya ya dok gitu sebenarnya gitu. Kita cuman mencegah biar itu nggak menumpuk gitu kan. Iya kan. Betul. Makanya diobservasi terus, karena pengen lihat juga dari pasiennya nih ada kesadaran atau enggak untuk memperbaiki kebersihan rongga mulutnya atau enggak gitu, kebersihan gigi dan mulutnya atau enggak. Kalau misalnya dia nggak ada kesadaran, ya kita sebagai dokter juga bisa menentukan kalau misalnya ini prognosisnya nggak sebaik itu gitu, padahal kondisinya dia misalnya nggak ada riwayat medis apapun dan nggak ada keturunan apapun gitu. Cuma kalau misalnya dengan kondisi nggak ada kesadaran dari pasiennya itu sendiri, ya akan sulit, karena ya harus bekerja sama memang antara dokter dan pasien untuk perawatan perawatan apapun itu ya, nggak cuma periodontal aja gitu. Iya benar sih, itu sih. Dan ini pun nggak menutup kemungkinan di usia tua aja ya dok, maksudnya penyakit ini di usia 20 tahun ke bawah pun ada gitu, di belasan tahun pun ada gitu. Bukan berarti ini paling penyakit tua gitu kan, gigi goyang gitu, padahal mah enggak. Itu kan ya kebersihan gigi dan mulut kan semua orang pasti harus menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan penyakit dari ini pun ya dia nggak memandang usia gitu. Dan pasienku pun dulu ya ada yang usianya belasan tahun udah giginya goyang, kan sayang banget gitu, dengan usia belasan tahun udah gigi goyang, udah copot gitu ya, sayang sih aslinya gitu. Harusnya sih bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut ya dengan baik. Gimana kan, apalagi kalau di zaman sekarang kan ya orang tuh kan udah bisa men-searching, harusnya bisa mencari tahu gitu. Udah lebih melek lah ya. Iya lebih melek gitu, apalagi kan pasti banyak lah gitu yang seliweran kasus-kasus gitu di Instagram atau di TikTok gitu. Dan para edukator pun banyak yang seliweran gitu di Instagram dan TikTok yang pasti mengedukasi terkait tentang kesehatan gigi dan mulut. Berarti harusnya mereka ya nggak buta-buta banget lah terkait tentang kesehatan gigi dan mulut di zaman sekarang ya gitu. Apalagi dengan anak muda zaman sekarang yang nggak pernah lepas dari gadget, tuh pasti harusnya tahu gitu. Iya. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya.
Halo, balik lagi Sobat Sehat Secanegoro. Oke dok, tadi kan kita udah ngebahas tuh, udah ya lumayan lengkap lah terkait gingivitis dan periodontitis gitu kan, peradangan pada gusi dan peradangan pada jaringan periodontal gigi. Selain itu kan biasanya juga kita nemuin tuh kasus resesi gingiva atau giginya turun, ya kan dok biasanya. Gusinya turun ya kan, apalagi di faktor-faktor usia yang lumayan tua itu kan biasanya emang rata-rata hampir di seluruhnya penampakan klinisnya itu adalah gusinya pada turun semua atau kalau kasarannya sih giginya pada memanjang gitu kan ya dok berarti. Karena tampaknya giginya memanjang padahal sih gusinya yang turun gitu kan ya dok. Iya betul. Dan biasanya emang pasien tuh lebih ngeluhnya ya gitu, nyeri gitu-gitu kan, lebih kayak giginya lebih sensitif gitu. Iya. Perawatannya gimana dok kalau gitu? Kalau gitu sih biasanya tetap kita observasi lagi ya, maksudnya penyebab dari si turunnya si gusinya apa gitu. Kalau misalnya dari lifestyle dari pasiennya karena si sikat giginya yang terlalu keras jadi si gusinya turun, berarti emang kita ngedukasi ke pasien terkait cara sikat gigi yang benar gitu. Selain itu ya kita lihat lagi apakah pas kita lakukan pemeriksaan objektifnya ada kalkulus yang menumpuk sehingga menyebabkan gusinya turun, berarti ya kita harus melakukan pembersihan karang gigi gitu. Dan harapannya ya gusinya bisa kembali normal, itu harapannya ya. Cuman kalau misalnya ada di satu kasus kita udah lakukan pembersihan karang gigi tapi gusinya tidak balik seperti normal, berarti kan itu emang udah ada kerusakan dari si gusinya dan emang harus ada perawatan lebih lanjut lagi kayak yang tadi dijelasin gitu kan. Biasanya sih emang mudahnya sih yang bagian yang terbuka itu biasanya kita lapisin lagi pakai ada bahan gitu. Kalau misalnya di rumah sakit gitu itu pasti ada sih bahan-bahannya untuk melapisi giginya, paling enggak untuk mengurangi keluhan pasien lah biar nggak nyeri gitu dengan kondisi emang yang gusinya turun. Dan kalau udah gusi turun kan emang lebih sensitif ya. Iya, dan susah juga sebenarnya untuk ya ditarik naik lagi juga. Itu harus dibedah dan lain-lain, dan itu nggak bakal bisa balik seperti normal lagi ya. Harus cuman dilihat emang bisa atau enggak di bedahnya. Tetap kita harus melihat lagi sih gitu kan, dari sisi kondisi pasiennya juga gitu kan, memungkinkan nggak ini untuk kembali seperti normal. Karena emang kalau misalnya gusi udah turun ya kemungkinan untuk kembali normalnya pun nggak yang 100% balik seperti normal seperti gusi sehat pada umumnya lagi gitu. Dan emang rata-rata perawatan gusi dan perawatan jaringan periodontal pun hanya bisa dilakukan di klinik gitu ya, klinik dan rumah sakit ya. Emang harus ke dokter gigi gitu, nggak bisa hanya di rumah diminumin obat gitu ya. Emang harus ada treatment yang didapatkan ya, harus ada tindakan gitu. Dan ini pun ya mau nggak mau emang harus ke klinik gigi gitu, baik itu ke klinik-klinik atau ke rumah sakit yang menyediakan layanan-layanan perawatan kedokteran gigi seperti itu ya dok. Di rumah ya pasien hanya bisa menjaga kebersihan rongga mulut, gigi dan mulut dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Terus juga mulai belajar pakai dental floss untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Dan memperhatikan juga sebenarnya makanan apa yang karena setiap orang kan beda-beda, mungkin ada yang makan ini dia sensitif gitu, ada yang enggak. Nah itu mulai dipilih-pilih sendiri gitu, apa yang bikin giginya lebih sensitif, apa yang enggak gitu. Nah kalau misalnya bikin gigi sensitif ya dikurangin makanan atau minuman tertentu gitu. Harusnya udah bisa memilih sendiri ya, eliminasi sendiri gitu. Nah untuk perawatan lainnya ya cuma bisa dilakukan di rumah sakit atau di klinik gitu. Itu pun harus ada pemeriksaan lebih lanjut juga ya dok gitu. Jadi emang nggak ngasal kita ngelakukan perawatan, tetap harus dilakukan pemeriksaan lainnya seperti yang udah dijelaskan tadi gitu kan. Dan di saat sekarang juga udah banyak pasien-pasien yang datang ke poli gigi RSUD ini
Sujonegoro itu untuk sebenarnya nggak ada keluhan apa-apa, ya periksa aja gitu. Misal mau pembersihan karang gigi atau memang dia sudah mulai rutin untuk pemeriksaan 6 bulan sekali, itu kita sangat-sangat appreciate sih untuk pasien-pasien yang seperti itu gitu. Kepeduliannya udah meningkat ya, Iya, berarti maksudnya untuk di karena emang sebenarnya habis dibersihin karang gigi pasti ini nggak sih lebih enak nggak sih? Iya, kayak lebih fresh gitu bersih kan. gitu, Ya, Iya. sobat sehat Sujonegoro harus mencoba sensasinya untuk dibersihkan karang giginya di poli gigi RSUD Sujonegoro. Wonosobo gitu. Iya. Distract nih Mas Iya, Masnya ngajak ngomong. Bisa, dan poli gigi RSUD pun buka tiap hari ya, kecuali hari Minggu. Jadi emang Senin sampai Sabtu. jadi emang kita selalu melayani pelayanan dari Senin sampai Sabtu gitu. Kita seneng kalau pasiennya scaling, seru Iya. sekali, satisfying. Iya. Kayak gitu, seru deh. Dan efek yang didapatkan pasti terasa nyaman pasti gitu. Oke. Mungkin itu aja kali yang bisa kita bahas ya di kesempatan kali ini. Mungkin ya ya mungkin di kunjungan di pertemuan selanjutnya pasti akan kita bahas yang lebih detail lagi seputar kesehatan gigi dan mulut. Mungkin mohon maaf apabila kita ada salah kata. Ya, mohon maaf apabila kita ada salah kata. Sekian dan terima kasih Sobat Sehat Sujonegoro. Dah.